Tinggal di mana? Dari Makassar Pak Haji. Haji Lala. Oke, duduk sini. Apa? Ayo, gimana ceritanya? Datang sama siapa? Ini anak saya Pak Haji, saya sudah privat, sudah 7 kali nih. Iya, Sudah 7 kali sama Pak Haji privat. iya. Ini sama siapa? Anak saya Pak Haji. Oh iya, apa yang mau diobrolin? Pertama-tama saya ingin sampaikan sama Pak Haji bahwa saya baru datang dari umroh Pak Haji. Ya. Istri saya jemput saya di Jakarta. Ya, Kemarin dijemput di bandara, istri saya Ya. dari Makassar, ketemu di sini Pak Haji. ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa anak saya ini yang tua Pak Haji. Ini nomor Nomor pertama Pak Haji. pertama. Semua anaknya berapa ya? 3 Pak Haji. 3. Terus Kegiatannya apa sehari-harian dia membantu saya di toko menjual Pak Haji di sana? di Makassar Pak Haji. Kemudian dia belum punya jodoh Pak Haji. Mau dapat jodoh yang baik-baik Pak Haji. Gampang. Celana dalamnya mamahnya minta 9 lembar. Yang pernah mama pakai, kamu pakai. Anthem connects merchants to more than 200 markets, offering access to more digital payment methods in Asia than any other provider. Payments unlock futures. Let us unlock yours. Celana dalam mamahnya kan lahir dari rahim mamahnya kan? Ya. Lahir dari mana? Dari mama. Dari mamahnya. Ya udah. Celana dalam mamahnya 9 lembar yang pernah mama pakai, mbaknya pakai. Makanya dibalik. BH mamahnya 9 lembar yang mamah pakai, minta nanti mamahnya beli yang baru lagi, dipakai, tapi makanya dibalik setiap hari. Enggak setiap hari, enggak sampai 99 hari nanti datang jodohnya. Tapi syaratnya satu, wajib sedekah makanan favoritnya dia kali 500 kali 12. Kenapa? Karena dia kalau dinasihatin suka jawab. Karena dia kalau dinasihatin suka jawab. Misalkan mamanya ngasih arahan begini, pasti ada jawaban. Misalkan kondangan suruh pakai baju ini, pasti ada jawaban. Pasti. Nggak mungkin nih mulutnya nggak gatel. Pasti. Nah, sedekahnya senilai makanan favoritnya dia. Kali jumlahnya anak yatim kali 12. Nanti datang yang hadir ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Dan kalau bisa anak semata wayang dan nggak punya orang tua. Kenapa nggak punya orang tua? Enak, nggak usah ngabdi sama mertua. Mau tuh enak kan? Iya, dia Mau? dia maunya begitu. Oh mau begitu? Oh udah gua keker. Udah gua keker. Jadi nikah sama anak semata wayang. Jadi nggak punya saudara kandung. Enak. Kalau punya saudara kandung nggak enak. Ih, kita mesti. Nah nanti lakukan itu. Ada lagi? saya koreksi sedikit Pak Haji. Ini anakku Pak Haji, 2 mamanya Pak Haji. Ada mamanya yang mendidik mulai kecil, bayi diambil, terus ada mama untuk melahirkan. Nah yang lahirin siapa? Yang lahirkan di Makassar ini mama anunya Pak Haji, tapi melebihi daripada anunya sendiri kan masih bayi mer diambil. Oh Pak ya Haji. udah pakai aja. Pakai aja ini Pak Haji. Saya dalam mamanya ini. Oke. Pakai BH-nya. Iya. Udah nanti sedekahin. Soalnya kalau misalkan dikasih tahu kamu nggak boleh ini, dia udah nggak bisa bos. Dia lebih pintar dari kita bos. Benar Pak. Luar biasa dia, udah canggih. Nah jadi caranya dengan kita sedekahin. Nanti ada aja jodohnya gitu. Terus apa lagi? Kemudian Pak Haji, pertama-tama saya ingin datang tempo hari waktu awal-awal Pak Haji, bahwa utang saya kan 15 miliar Pak Haji. Ya. Itu hari kan sudah berapa kali nih peripat Haji? 5. 5. Ya. Ini yang kelima. Iya ya Pak Haji. Kemudian alhamdulillah Pak Haji, pertama-tama berubah dari saya Pak Haji. Tadinya malas ngaji, malas sholat tahajud, malas apa segala-galanya. Alhamdulillah sudah rajin semuanya Pak Haji. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Pak Haji, kami sudah berusaha.
dan ekonomi saya juga sudah hari makin membaik Pak Haji. Itu hari waktu saya ke sini mau ke Pekalongan, terus Pak Haji mengatakan ambil aja deh kalau ada yang kasih barang. Alhamdulillah Pak Haji, semua yang saya pinginkan ada yang dikasih ke barang Pak Haji. Cuma mungkin langkah yang paling bisa cepat cair Pak Haji. Dagangan saya itu laris manis supaya yang lain bisa mengikut sama Pak Haji. Bisa Pak, asal sedekah subuhnya jangan bolong, Tolong Pak Haji. sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Itu kuncinya. Nanti kalau Bapak mau, Bapak paksain sebelum Bapak datang ke RDAY, Bapak kan punya sifat busuk. Bisa gak sifat busuknya dikuret? Caranya apa? Dari maghrib sampai isya, Bapak paksain sholat taubat yang 18. Ya. Nah, ibu sebagai istri tercinta, coba pelan-pelan diskusi sama suami. Dari 18 sifat busuk itu, yang mana yang pernah Bapak ada yang dominan sebelum ke RDAY? Oh 5. Nah 1 itu 10. Berarti 5 kali 10 kan 50 sholat tobat. Nah itu dikerjain, dicicil. Ada gak Pak Haji ayatnya? Akan aku lipat gandakan. Coba. Ya, kalau kita mau dilipat gandakan harta oleh Allah, Allah mensyaratkannya 1, bersihkan hati, mohon ampun, perintah Allahnya kan begitu. Di Al-Qurannya ayat Al-Qurannya apa? surat Nuh ayat 10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Allah. Kata Allah, kalau kita mohon ampun, niscaya pasti akan aku lipat gandakan. Bukan ditambah ya. Bukan diberi. Bukan diberi, bukan. Kalau diberi kan sekali. Ini dilipat gandakan. Jadi kalau Bapak misalkan punya utangnya 15 miliar, itu Allah lipatin bukan dalam bentuk utang tapi dalam bentuk lunas 30 miliar. Kalau dagangannya Bapak nih nilainya kira-kira 2 miliar, itu dilipat gandain tuh nilai dagangannya itu jadi 4 miliar. Yang tadinya orang ngasih utangnya Bapak 2 miliar, nanti dia ngasih utangnya 5 miliar tanpa jaminan. Dilipat gandain, ayatnya gitu, betul? Betul, bukan ditambah. Bukan. Wa yumditkum bi amwalin. Jadi Itu ayatnya. Allah, ya. Ayatnya coba ulangin. Jadi wa yumditkum bi amwalin. Jadi pasti akan aku lipat gandakan, akan aku tambah, akan aku gandakan terus harta. Bonusnya sebetulnya 5, tapi yang sedang Dominan dalam aja. dominan di pikiran kita kan 1 itu. Ya. Wa yumditkum bi amwalin, akan aku lipat gandakan harta. Caranya apa kalau kita mau dilipat gandakan? Tadi di ayat yang ke-10-nya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Nah mohon ampun tuh dijabarin dalam bentuk sholat Sholat. tobat. Jadi kalau ampun, kalau misalkan anak kecil dipukul sama mamahnya, ampun ma, ampun, mama, ampun, ampun. Nah kita mohon ampun sama Allah dalam bentuk sholat tobat. Dari abis maghrib sampai isya. Biasanya orang dari maghrib sampai isya wirid, saya nggak mau. Biasanya orang abis maghrib sampai isya zikir, saya nggak mau. Biasanya orang dari maghrib sampai isya baca Al-Quran, saya nggak mau. Mau saya biar cepat berlipat dari maghrib sampai isya sholat taubat. Manjurnya luar biasa. Karena udah dicoba sama tamunya RDAY. Nah Bapak coba praktekin. Ada lagi? Mama. Gak apa-apa. Apa? Itu paling utama Pak Haji, artinya utang lunas, dapat jodoh. Kan belum dipraktekin. Kalau yang kemarin dipraktekin kan baru ngikis 0,0 sekian persen. Ini kan dalamnya sekian persen. Dikuret bos. Jangan Bapak bilang, Pak Haji saya udah sholat tobat. Terus. Nih kita mukul batu nih. Udah 90 kali.
Datang kiai besar. Dek, kamu lagi ngapain, Dek? Mukul ini Pak Kiai tapi belum pecah-pecah. Ala gampang ini mah. Kiai cuman mukul yang ke-10. Tapi yang Nabi itu, Pak Haji. Hah? Nabi itu. Oh, Nabi. Iya. Oh, Nabi. Iya. Jadi yang 90 itu orangnya, yang 10 itu Nabi. Ya gitu ya? Iya. Nah, maksud saya Bapak ini udah 90. Kira-kira kan kurang 10. Ya udah jangan berhenti, terus. Saya juga begitu, Pak. Motong. Dokter bilang angkat tangan. Sakitnya. Karena orang normal kental darahnya 700. Saya 5.000. Saya potong sapi, Pak, tiap Kemis seekor. Seharga 150 juta. Belum sembuh juga, potong sapi juga hari Kemis lagi. Belum sembuh juga, potong sapi lagi. Sampai 9 kali potong plus 1 kebo putih. Jadi totalnya hampir 10. Sekarang alhamdulillah sehat. Yang lain udah pada dikubur. Mungkin lagi siksa kubur kali. Jangan kan saya udah di ruang ICU. Dan kata dokter bilang, Pak Haji ini ruang ICU bekas ruangan supirnya Pak Haji. Apa enggak saya adon? Biar kata mahal saya beli tuh ruangan. Pak, saya minta ruangan VVIP. Berapa harganya per kamar? Saya beli. Saya mau. Saya nggak mau di sini. Tapi kan dokternya mesti 1, suster mesti 1. Enggak apa-apa, ikut saya. Nggak mau lah, itu kan bekas ruangan ICU. Jadi kalau ruangan ICU tuh ini satu-satu. Kalau nggak ICU enggak. Umum. Saya nggak mau. Duit bisa dicari. Alhamdulillah Pak, saya potong. Setiap Kemis saya motong terus. Setiap Kemis motong terus. Kalau Jumat kan sedekah patungan. Saya nggak mau bareng. Saya maunya sendiri. Potong. Alhamdulillah. Nggak mau saya. Bapak udah mukul lunas. Udah 90 kali, tinggal 10 item. Masa yang mukul orang? Masa orang yang mukul? Ya Bapak lah, tanggung. Oh, Nabi ya? Nabi. Oke. Kemudian Pak Haji, mungkin ada perbedaan yang saya lakukan Pak Haji. Perbedaannya, saya tidak memilih waktu itu sholatnya. Maksudnya? Kan sholat 18 itu Pak Haji, kalau sudah jam 9 saya biasa nyicil. Habis duhur, habis asar, maghrib. Nah Pak Haji tadi maunya Habis maghrib sampai Isya. Yang 18. Yang 18 Pak Haji ya? Iya, samunya itu. Oh iya, insya Allah Pak Haji, saya akan laksanakan. Nggak mau saya milih waktu. Yang milih waktu yang 50. Yang 50. Yang 50 milih waktu. Kan Bapak ada 5 yang dominan. Iya. Misalkan gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Berarti kan 5. Iya, 5 kali 10 kan 50. Nah ini boleh nih milih waktu, saya mau. Tapi yang 18 nggak mau. Maunya saya habis maghrib sampai Isya. Hasilnya Pak, bodoh. Bapak kan udah sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai Isya. Bapak udah milih 5 yang sifat dominan yang ada di situ. Kali 10 berarti 50. Nah, dalam prakteknya, dalam kesehariannya, bisa gak tuh sifat busuknya jangan timbul? Contohnya, misalkan anak nasihatin Bapak atau anak ngajak ngomong Bapak. Terus Bapak nggak cocok dengan omongan anak. Itu sifat busuk. Jadi anak ngajak ngomong Bapak, maunya anak turutin maunya anak. Bapak nggak mau turutin. Nah itu namanya sifat busuk dalam perjalanan. Nah itu yang bikin lemot juga. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Kan gede hajat, apa gede jengkel? Kan mau putrinya, Pak, ini susunannya kayak begini ya Pak, natanya begini ya Pak. Biar nanti kalau nyarinya gampang. Kata suami, kata papahnya, kata bapak, ya nggak gitulah. Aku taunya kan itu ya di situ, nggak ada pindah-pindah. Itu sifat busuk. Dan itu ada di elu. Buatku Pak Haji. Nah, jawab. Benar Pak Haji. Tepuk tangan dong. Nggak boleh.
Nggak boleh, bos. Tapi anak ini selalu juga Pak Haji. Selalu ngatur-ngatur bapak juga. Iya, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede aja Pak Haji. Ya udah jangan jengkel. Turutin aja maunya anak gimana. Iya turutin. Namanya legowo. Itu yang bikin bapak nanti modalnya berlipat-lipat. Bahkan maunya saya harus nilainya 100 miliar. Harus. Harus. Nih bapak baca nih. Hajatnya berapa Pak? 30 triliun. Hari ini dia sedekah 70 juta. Sedekah subuhnya dirangkep 7 hari. Sekali bayar 7 hari karena suka lupa. Pak Haji, saya kalau sedekah subuh setiap hari 10 juta lupa. Kadang kelewat karena saya sibuk. Saya mau sedekahnya seminggu sekali boleh Pak Haji? Boleh. Hajatnya berapa sih? Project yang kemarin tuh harus cair Pak Haji dan saya yang dapat. Nilainya berapa? 30 triliun. Oh iya, oke. Hari ini dipotong sapi. Nah mau saya, bapak nggak usah sedekah subuhnya normal aja. Cuman karena bapak hajatnya gede, bapak legowo dulu dengan partner. Ini anggapannya partner. Gitu. Oh jadi gue nggak boleh engkel-engkelan? Nggak boleh bos. Buat apa lo engkel-engkelan? Pak Haji udah di depan mata belum sih gue 100 miliar? Udah. Tapi dalam perjalanannya ini nggak boleh kepancing jengkel. Nih. Assalamualaikum Pak Haji, sedekah subuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kerjaan 30-an triliun dan 19 triliun. Diberi kelancaran kesuksesan untuk sanggup beribadah bermanfaat dunia akhirat. Semua hajat dan doa saya terkabulkan. Haji mohon maaf jangan di-share di grup ya. Biar hanya Allah dan Pak Haji aja yang tahu. Oke. 30 triliun. Dia sedekah 70 juta. Jadi sehari sedekah subuhnya 10 juta. Coba nih baca deh. Ntar kasih lihat papahnya sama mamahnya. Baca tuh. Sedekah subuhnya 10 juta Pak. Seperti bapak sedekahnya begitu. Jangan bolong sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Tuh 30 triliun. Kasih mamahnya. Coba tuh. Bapak nggak usah 30 triliun. 100 M aja. Saya lihat di depan mata udah. Sudah nampak Pak Haji. Iya tinggal bapaknya jangan jengkel sama. Lu kadang sama dia sih. Kasih baca bapaknya. Coba bisa baca gak lu? Coba 30 triliun. Sedekah subuhnya 10 juta. Kita sedekah subuhnya kadang sampai lupa bolong. Ah gak mau. 30 triliun sedekah subuh. Terus sedekahnya Pak Haji subuh tidak ditentukan nilainya Pak Haji. Enggak, lo tinggal mau berapa sedekah subuhnya bebas. Mau 5 juta ke, mau 1 juta ke, mau 3 juta ke, bebas. Kadang kan hajat lo recehan cuma 100 miliar. Itu kan 30 triliun, ya harus 10 juta. Bisa? Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Pak Haji, kalau misalkan anak bagaimana? Maksudnya? Sedekahnya kayak gimana? Sendiri, anak punya hajat gak? Kalau anak punya hajat sedekahnya sendiri. Dan sholat juga kayak gini. Iya. Anak punya hajat gak? Misalkan hajatnya anak dapat yang ganteng. Yang sayang ya sama. Sholat tepat waktu. Paksain gimana caranya. Badiah qobliyah gak boleh bolong. Kalau sama papa sama mama, sama orang yang lebih tua harus ngalah, harus lembut. Kalau enggak gimana Pak Haji? Aku kan udah jalanin nanti sedekah, udah jalanin. Dapat cowok tapi bewokan. Nggak mau saya. Cowok bewokan nggak mau gue. Gatel. Nggak mau gue. Gue maunya halus. Memang anunya Pak Haji, seleranya tinggi Pak Haji. Iya. Ini anakku nih seleranya tinggi Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semuanya serba mewah-mewah Pak Haji. Nggak apa-apa.
Baru satu-satunya perempuan Pak Haji. Iya. Anak diminta-minta. Iya. Umur berapa sekarang? 25 tahun ini. Oh 25. Iya nggak apa-apa. Dia sudah ada apa anunya Pak Haji, sarjananya, terus bantu bapaknya. Dia anunya sebenarnya salah anunya. Dia kan bagi aku pun ambil Pak Haji, baru pergi berdagang Pak Haji. Nggak apa-apa, udah pokoknya aktivitasnya itu aja. Tinggal nanti sedekahin. Sedekah subuh sendiri, kayak papahnya sendiri karena papa dagang. Kamu juga dagang tapi kan punya pribadi. Kamu sedekah subuh sendiri, apa mau sedekah subuhnya sehari 100.000, apa mau sedekah subuhnya sehari 200.000, sedekah subuhnya bebas. Nanti sedekah Jumat barokahnya 1 juta sendiri untuk hajatnya sendiri gitu. Nanti datang, saya maunya pokoknya kamu dapat cowok ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, dan maunya saya anak semata wayang, nggak punya saudara kandung dan tidak punya orang tua. Masa ditanya, nggak ada orang tuanya. Hah? Masa ditanya nanti ada orang tuanya, kalau ada orang tuanya saya jauh. Tukar tambah, cari yang lain. Ada lagi bos? Ya, sholat tobatnya Pak Haji apa harus pakai iftitah juga gitu? Hah? Ya, iftitah, maksudnya apakah langsung al-fatih terus kulhu atau Oh bagaimana? iya, sama seperti sholat biasa. Sholat seperti sholat biasa. Al-fatihah. Ya, iftitah, Fatihah. Oh, harus iftitah. Iya, juga. tetap sama niatnya, diniatkan satu persatu. Selama ini saya lakukan akbar, al-fatihah. Nah, justru di iftitahnya itu kan ini yang harus kita camkan, yang sering disampaikan Pak Haji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat taubat kita itu semata-mata karena mengharap ridho Allah. Sehingga Allah bikin takjub kita. Berarti saya salah ya Pak. Nah, satu-satu diniatkan. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah sampai yang ke 18. Satu. Kenapa itu harus dibersihkan? Karena itu sifat, kata Pak Haji, sifat busuk. Kalau busuk, kata Nabi, hati kita, maka seluruh tubuhnya rusak. Tapi kalau hatinya bagus, maka seluruh tubuh kita jadi bagus. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ingat, kata Nabi, dalam tubuh manusia itu ada segumpal Daging. daging. Kalau segumpal darah adanya di dalam dalam rahim. Segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Tapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh tubuh. Rusak itu, ini pamungkasnya Pak Haji, itu artinya kan negatif. Sehingga ibadah Bapak, umroh Bapak, sedekah Bapak, kalau di dalam hatinya masih ada tadi diungkap Pak Haji itu sifat busuk tadi, itu berarti kan minus. Minusnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibadah Bapak nilainya umroh 1000. 1000. 1000 kali minus 10 berapa? Berapa nilainya? 1000 kali minus 10. Minus 100.000. Betul nggak? Minus. Bukan sekedar 0, tapi minus. Jadi bapak kemarin umroh. Nah, karena bapak nggak sepaham sama anak selama perjalanan, nanti pulang nggak sepaham, engkel-engkelan. Maunya papahnya begini, mau anaknya begini, minus. Jadi bapak nggak ada pahalanya umroh, kok nggak ada? Lah kan udah kali minus tadi yang sifat busuk. Seperti itu Pak. Makanya orang kadang, Allah saya udah ke masjid tiap hari, udah sholat berjamaah. Mana pahala saya Allah? Minus. Kok minus?
Karena kamu suka ngomongin anak sama istri. Jadi bapak suka diskusi sama istri, suka ngomongin, nggak boleh. Terima dong, namanya anak semata wayang, anak kandung, anak kesayangan. Ya nggak boleh diomongin, nggak boleh dibahas sama istri tercinta. Ngebahasnya ngebahas yang lain, nggak ngebahas anak. Nah itu yang bikin ngurangin ibadah kita. Emang ada contohnya Pak Haji? Ada kiai yang tiap hari sholat subuh di masjid. Pada saat kiai mau berangkat ke masjid sholat subuh, papasan sama pelacur. Nah, si pelacurnya diomongin. Itu orang kerja apa, hari gini baru pulang. Di mana-mana mah, orang mah. Iya komen. Nah itu ibadah sholat subuhnya di masjid itu nol, bahkan minus. Bahkan minus. Akhirnya si pelacurnya masuk surga, si kiainya masuk Neraka. Kok gitu? Emang ada ceritanya. Bukan saya ngarang-ngarang, ada ceritanya. Kenapa? Karena si pelacur itu ngasih minum anjing yang ngos-ngosan mau mati pakai hak sepatunya, pakai air. Ya betul? Ya. Si kiainya ngomongin. Nggak boleh lah. Kan banyak kiai yang suka komen-komen. Itu namanya kiai busuk. Kok gitu Pak Haji? Ya nggak boleh lah. Masa udah tingkat tinggi masih komen. Nggak boleh. Nggak boleh busuk. Hatinya nggak boleh busuk. Nah bapak suka komen sama suami, sama istri ngomongin anak. Padahal bapak nyusunnya udah begini, anak maunya begini. Bapak udah naruh barang di sini, dipindahin sama anaknya ke sini. Gitulah kayak gitu-gitu. Nggak boleh. Nggak lagi. Ya. Damai sekali di depan Pak Haji, damai. Pak Haji anaknya yang nomor 2 laki-laki, umur 19-20 tahun lah sekarang. Namanya kan anak muda ya Pak Sidik, anak muda laki-laki. Jadi dia itu anaknya dia suruh ke Palembang sama saudara untuk karena nakal sekali di Makassar Pak Haji. Gampang, jangan dinasehatin. Saya nggak setuju nasehatin anak. Karena yang nyiptain anak kita bukan kita, tapi Allah. Kita hanya titipan. Jadi jangan dinasehatin. Tapi Bapak angkat tangannya. Allah, terima kasih Allah. Gerakan hati putra saya tercinta sehingga dia nurut, sayang, ibadah. Terima kasih Allah. Allah udah gerakin hati putra saya tercinta. Nah, doanya itu nanti prakteknya apa? Maksain sedekah senilai makanan favorit tuh anak kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Nanti anaknya nurut. Pak Haji, apa-apa kok sedekah senilai makanan favorit, apa-apa kok sedekah makanan favorit, nanti cariin ayatnya. Itu ada di Al-Quran. Sedekah senilai makanan favorit. Itu sedekah yang super manjur. Alternatif terakhir. Sekarang tidak ada uang saya Pak Haji Pak. Nanti dicicil Uang saya pelan-pelan. sekarang cuma 20 juta Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti dicicil nanti. Jangan Saya takut bayar dulu. Utang sisa 20 itu pun utang saya yang kemarin ngambil Pak Sidik masih ada kurang lebih 2 M. Nggak apa-apa Bu. Ibu jangan takut. Nanti ada. Ini kan baru bulan April. Kan masih ada bulan Maret. Nggak usah sekarang. Nanti aja. Bu, saya nggak mimpi nih umur panjang. Kenapa? Karena dokter sudah angkat tangan. Karena kan kekentalan darah sudah 5.000. Pak, kata orang, minum yang banyak Pak Haji, minum yang banyak, minum biar darahnya encer. Saya minum yang banyak, paru-paru saya kerendam, gombal. Tapi saya nggak turutin apa kata orang minum yang banyak, biar darahnya encer. Malah paru-paru saya kerendam. Jadi akhirnya nggak boleh minum banyak. Gimana? Tenang aja Bu. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Kita nggak tahu kejadian besok bakal apa, nggak tahu. Saya sakit di rumah sakit. Masuk 2 kali.
Alhamdulillah ada tamu saya datang ngasih mobil Fortuner Nick 2024 kilometer baru 3.000. Karena kakak kandung saya yang suka ngurusin saya di rumah sakit tiap hari bolak-balik naik mobil manual namanya Mobilio sampai kaki bengkak. Saya bilang sama tamu saya, mobil kasih kakak saya. Sekarang dipakai kakak saya tuh SJJ tuh mobilnya tuh. Fortuner terbaru. Nick 2024 km baru 3.000. Matic mobilnya. Kata kakak saya, bener nih mobil buat saya. Pakai. Karena lo udah ngerawat gue. Begitu. Makanya kata tamu saya, Pak Haji saya mau dong Fortuner juga kayak gitu. Lo bukan bersyukur lo. Utangnya bisa lunas udah gue ajarin tanpa bunga, tanpa bayar bunga, tanpa jaminan, tanpa denda. Bukannya bersyukur malah minta Fortuner sama gue. Itu kan kakak gue yang ngurusin gue. Lu kan cuman ngapain sih? Udah praktekin itu ilmu RDI. Nah maksud saya tenang Bu, 20 juta pakai dulu aja. Nanti ibu niatin saya mau sedekahin buat putri saya sama putra saya. Nanti ada uangnya, tenang aja. Saya juga begitu. Makanya kata kemarin dokter, Pak Haji kemarin ada lagi tidur ada tamu datang sini. Oh iya, siapa tuh Pak Haji? Oh iya, saya mau beliin bajunya anak yatim. Mau puasa sama mau lebaran saya beli 2 potong kali 500 jadi saya beli 1.000 potong. Iya betul? Iya. 1.000 potong baju anak yatim. Karena dokter bilang obatnya ini. Udah saya bilang sama kakak saya beliin baju 1.000 potong. Anak-anak masing-masing dapat 2. Alhamdulillah tuh perubahan luar biasa. Bisa? Tambah ganteng Pak Haji saya lihat. Alah saya belum potong rambut nih. Entah kalau potong rambut lebih ganteng lagi. Nanti potong rambut. Habis mau potong rambut. Antri nggak sempet tamunya banyak. Hari ini aja udah 9. Tadi itu anak saya yang laki-laki Pak Haji sekarang di Palembang. Iya. Terus ikut dengan tantenya urus jemaah umroh juga di sana. Kan pergaulannya di sana kan sebelah hijrah dulu ke Palembang karena terlalu banyak pergaulan umum di sini. Terus makanan favoritnya tadi saya belum hafal Pak Haji itu. Dulu waktu bareng sama bapak waktu dia kecil apa makanan favoritnya? Yang biasa-biasa aja Pak Haji. Paling nasi ayam gitu. Ya udah berapa nasi ayam? Misalkan 20.000 atau 25.000 sama minumnya 5.000. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Begitu aja santai bos. Kali 12. Ya 12 tuh setahun 500 jumlah anak yatim. Pak, Bu, ini banyak orang pada nanya. Pak Haji, apa-apa makanan favorit? Sedekahnya apa-apa makanan favorit? Apa-apa senilai makanan favorit? Tapi kok manjur bener dasarnya apa? Nanti cari hadisnya. Ada ayatnya Pak, ada hadisnya. Bukan sekedar saya nyeletuk, ada. Saya nggak tahu loh Pak. Pak Haji enak-enak setengah malam jam 00 bangun senyum mandi pagi harus tahajud baca Quran, dasarnya mana? Mana gue tahu. Alhamdulillah ada di Al-Quran surat apa? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Ayat berapa? 1 sampai 6. Oh. Jadi bangun jam 00 senyum mandi tahajud baca Quran ada. Manjur bagi saya Pak Haji itu. Nah, Aku lakukan terus Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Jarang saya lakukan terus 00 itu Pak Haji. Bahkan segar kurasa Pak Haji dengan pemikiran saya nyaman kurasa. Pokoknya Bapak praktekin dulu. Sedekahin senilai makanan favorit. Jadi apa makanan favorit kita, senilai makanan favorit, disedekahin makanan favorit kita. Nanti hasilnya lihat Pak. Ada gak ayatnya? Ada gak hadisnya? Ada. Coba baca Pak Nur. Mic-nya mana? Kasih Pak Nur. Coba baca. Ini ada dalam hadis. Hadisnya? Hadis. Terjemahannya. Apakah kamu suka hatimu menjadi lembut dan terpenuhi hajatmu atau kebutuhanmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya. Berilah dia makanan dengan makananmu
Dengan cara itu, niscaya hatimu akan menjadi lembut dan kebutuhanmu pun akan terpenuhi. Dasarnya itu. Tuh, ada hadisnya. Makanya orang kadang bilang, Ji, harus ke anak yatim. Harus. Makanan kesukaan kita. Lihat hasilnya deh. Tapi kan saya nggak tahu karena saya kan SD Impres. Kalau dia kan pesantren tuh dua-duanya. Oh, saya nggak ngerti. Nah, coba praktekin. Manjur. Nggak usah sekarang, nanti aja pelan-pelan. Di bulan April, ya nanti April akhir nanti duitnya mulai ngumpul. April akhir mulai ngumpul, udah kerjain nanti. Kalau sekarang 20 juta, nanti berlipat-lipat. Udah gue sabdain, tenang aja. Ada lagi? Apa lagi? Cukup aja. Bisa ya? Disabdain saja. Iya dong. Dapat jodoh, punya toko sendiri, lebih besar, gitu. Besannya orang terkaya, ya kan? Oke? Saya juga utang saya lunas semua. Saya Pasti jadi kaya raya, lunas, lagi modalnya sedekah banyak, pagi. ya. Cair 100 M. Amin. Oke? Jadi nanti pulang dari sini selama perjalanan di pesawat atau pas mau pulang nih nanti bareng, Ya, pamit juga. musik klop loh. Nggak boleh loh selisih paham loh. Misalkan lo mau buru-buru, dia lagi dandan, nggak boleh lo jengkel. Dia kan kalau dandan kadang agak lama, maklumin. Lu mah kadang pengen buru-buru aja, ntar dulu. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Hajat. Nah, oke? Sip, terkabul. Pak, sekalian pamit Pak Haji. Iya, Sebentar, cair ya, kalau pamit. 100 M ya, cair ya. Naik ke pelaminan ya, cantik, naik ke pelaminan ya. Cair ya, ya, ya.